Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di part sebelumnya, kita sudah sampai di akhir bab 2, di mana Kei main ke asramanya Ayano Koji, tapi diganggu dengan kehadiran Ichika. Dan di video kali ini akan membahas lanjutannya. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja ke pembahasannya. Setelah kejadian di asrama Ayano Koji, waktu pun berlalu. Sekarang hampir pertengahan Juni. Ayano Koji masih belum melihat pergerakan siswa White Room yang mengincarnya. Sampai saat ini, satu-satunya hal yang tidak menyenangkan bagi Ayano Koji adalah kunjungan mendadak Amasawa. Selain itu, Ayano Koji tidak merasakan ada bahaya yang dekat dengan kemungkinan ia untuk dikeluarkan dari sekolah. Memikirkan itu, Ayano Koji teringat kembali kejadian yang masih melekat padanya ketika ia hampir ciuman tapi gagal karena suatu alasan terjadi. Ayano Koji merasa ada dinding yang tak terlihat terus memisahkannya. Tapi Ayano Koji tidak mempermasalahkannya. Ia merasa tidak perlu terburu-buru untuk membuat kemajuan. Kemajuan itu secara alami akan berlanjut ke tahap berikutnya. Setelah memikirkan itu, Ayano Koji pergi berjalan ke sekolah. Selamat pagi, Ayano Koji Senpai. Saat Ayano Koji berjalan sambil menatap langit biru, Ayano Koji mendengar suara itu dari depan. Ayano Koji melihat Nanase Tsubasa, siswa kelas D tahun pertama, tampak pergi ke sekolah sendirian. "Ah, selamat pagi," jawab Ayano Koji. "Apa ada sesuatu di langit?" tanya Nanase. "Tidak ada, aku hanya melihat langit biru." "Langit biru ya?" Sambil mengatakan itu, Nanase mengatur tempo jalannya untuk menyamakan dengan Ayano Koji. Lalu Nanase berkata, "Cuaca yang bagus ya?" "Iya, meski begitu, lama juga kita tidak berbicara." Mengatakan itu, Ayano Koji menyinggung Nanase yang sesekali berpasan dengan Ayano Koji tapi tidak berbicara padanya. "Ya, kita tidak melakukan kontak sekitar 1,5 bulan," jawab Nanase. Mendengar itu, Ayano Koji mewajarkan kalau Nanase akan merasa sulit untuk dekat dengannya karena telah bekerja sama dengan Hosen untuk mengeluarkan Ayano Koji dari sekolah. Lalu tiba-tiba Nanase berkata, "Aku merasa bersalah atas apa yang sudah kulakukan padamu, Ayano Koji Senpai." Nanase mengatakan itu sambil menatap langit biru. Mendengar itu, Ayano Koji tidak menduga Nanase memiliki lebih banyak pemikiran daripada yang ia bayangkan. "Apakah kau dendam padaku?" tanya Nanase. "Tidak ada alasan untuk ku dendam padamu. Bukankah itu ujian khusus? Mau bagaimana lagi? Selain itu, Nanase juga menunjukkan sikap untuk melindungiku." Mengatakan itu, Ayano Koji merasa walaupun Nanase bekerja sama dengan Hosen, Nanase tetap berdiri di depan Ayano Koji tanpa memikirkan bahaya. Lalu Ayano Koji berkata, "Apakah ujian khusus itu sudah selesai? Aku tidak mendengar tentang batas waktunya." "Tidak, itu masih berlanjut. Batas waktunya sampai semester kedua dimulai," jawab Nanase. Mendengar itu, Ayano Koji berpikir ujian khusus masih berlanjut untuk sementara waktu. Dan jika benar Ayano Koji merasa sedikit terperangkap dalam keheningan Nanase dan Hosen selama 1,5 bulan terakhir. "Apakah kau tidak khawatir tentang kenapa aku tidak melakukan kontak denganmu?"
Tanya Nanase. Bohong kalau aku tidak khawatir. Aku takut kalian telah merencanakan sesuatu di balik layar, jawab Ayanokoji. Mengingat kejadian sebelumnya, aku yakin bahwa tindakan apapun yang diambil itu tidak akan bekerja dengan mudah. Karena Ayanokoji Senpai sudah tahu tujuan kami. Sangat sulit untuk memaksanya dalam kehidupan sehari-hari Senpai, kata Nanase. Mendengar itu, Ayanokoji bertanya, apa kau menunggu ujian khusus serupa di tahun ajaran lain? Tapi bagaimana dengan siswa lain? Kupikir semua orang sudah tahu tentang apa yang sudah dilakukan oleh Hosen, jawab Nanase. Apa karena seorang Hosen itu saja gagal yang membuat mereka tidak berani bertindak sembarangan? Kerja bagus untuk cerderaku, tanya Ayanokoji sekaligus berbicara pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah itu sebanding dengan biaya dari tangan kiri Senpai, jawab Nanase. Mendengar itu, Ayanokoji sejenak diam dan berpikir. Di antara siswa tahun pertama, Hosen Kozomi adalah salah satu siswa yang menarik perhatian baik atau buruk. Karena itu, Ayanokoji menilai sebuah keberuntungan bahwa Hosen itu pertama yang mengambil tindakan. Namun Ayanokoji masih bertanya-tanya, siapa saja yang tahu tentang ujian khusus di balik layar ini? Bagi Ayanokoji, sangat mudah untuk bertanya pada Nanase. Tapi saat Ayanokoji melihat Nanase beberapa kali, Nanase terus memalingkan muka. Jadi Ayanokoji menyerah untuk bertanya dan memandang ke depan. Bahkan Ayanokoji merasa jika ia mengajukan pertanyaan, Nanase tidak akan menjawabnya. Dalam 3 kelas yang tersisa masih menyembunyikan keberadaannya. Karena itu Ayanokoji tidak dapat mengenali identitas yang tersisa. Ayanokoji merasa Nanase tidak akan menjual informasi itu untuk menjaga kesetaraan. Saat ini Nanase hanya membocorkan keberadaan ujian khusus itu. Ayanokoji berpikir alasannya untuk mengurangi kerugian kelas D. Dengan begitu, Ayanokoji tidak hanya curiga ke kelas D, tapi ke semua kelas juga. Karena Ayanokoji terus diam, Nanase berkata, seolah untuk mengakhiri percakapan. Terima kasih sudah mengerti aku. Nanase mengatakan itu seolah dia mengerti apa yang Ayanokoji pikirkan. Tapi karena Ayanokoji berpikir saat ini, ia satu jalan dengan Nanase untuk pergi ke sekolah, Ayanokoji memutuskan untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan itu. Sepertinya kau sudah cukup terbiasa pergi ke sekolah, kata Ayanokoji. Iya, aku pikir teman sekelasku, termasuk aku, telah menjadi lebih peduli terhadap situasi khusus ini. Aku tidak tahu seberapa banyak yang Senpai tahu. Tapi tahun pertama menjalani ujian khusus kedua pada akhir Mei, jawab Nanase. Sama seperti tahun kedua yang memiliki pertempuran dengan tahun kedua, tahun pertama juga demikian. Aku belum mendengarnya langsung dari siapapun, tapi aku sudah mendengarnya. Sepertinya ada yang dikeluarkan dari sekolah, kata Ayanokoji yang sudah mendengar beberapa informasi ujian itu. Bahkan di tahun angkatan Ayanokoji, salah satu siswa dikeluarkan dari ujian khusus itu. Sepertinya Senpai sudah mengetahuinya. Satu anak laki-laki dikeluarkan dari kelas C tahun pertama, kata Nanase merespon Ayanokoji. Mendengar itu, dalam hati Ayanokoji, ia mengetahui juga karena keberadaan siswa itu juga telah menghilang dari daftar OAA. Siswa itu adalah seorang siswa dengan kemampuan akademik A.
Aino Koji menduga telah menerima semacam penalti sehingga dia dikeluarkan. Lalu Aino Koji menjawab, desas-desus akan muncul jika itu berkaitan dengan dikeluarkan dari sekolah. Di sekolah ini, ada kalanya seorang teman yang tertawa satu sama lain sampai kemarin bisa menghilang tanpa ampun. Itu sekali lagi mengingatkanku bahwa aku harus menjalani kehidupan sekolah dengan baik sehingga aku tidak akan menyesalinya, kata Nanase. Mendengar itu, Aino Koji merasa apa yang dikatakan Nanase cukup bagus karena sangat penting untuk memiliki prinsip krisis seperti Nanase. Lalu Aino Koji mencoba mencari informasi dengan berkata, bagaimana hasil untuk kelas D dalam ujian khusus itu? Terakhir kali kami berada di tempat terakhir. Sayangnya kali ini kami hanya berada di tempat ketiga. Tapi kali ini pertarungan kelas A, yaitu kelas A dan B, sangat sengit, sehingga perbedaan poin kelas kecil. Mendengar itu, Aino Koji melihat Nanase merasa seperti dia bisa memberikan perlawanan terhadap kelas A dan kelas B tanpa dipisahkan. Namun, Aino Koji menilai kenapa kelas Nanase bisa di urutan ketiga, itu karena kelas C tenggelam ke bawah karena ada siswa yang dikeluarkan. Lalu, Aino Koji bertanya lagi, apa Hosen sudah lebih dewasa akhir-akhir ini? Atau bohong jika aku bilang tidak ada perilaku bermasalah darinya, tapi dia tidak terlibat dalam pengeluaran kali ini. Hosen sepertinya terobsesi dengan Aino Koji Senpai, jawab Nanase dengan cepat sambil menatap langit untuk waktu yang lama dan menoleh ke arah Aino Koji dengan senyuman pahit untuk pertama kalinya. Dan Nanase berkata lagi, ini mungkin teori yang dipaksakan, tapi berkat Aino Koji Senpai, aku pikir dia sudah menjadi sedikit lebih dewasa. Apakah perasaan kuat Hosen yang ditunjukkan pada siswa tahun pertama juga ditunjukkan pada Senpai? Baru-baru ini kata-kata yang sering dia ucapkan adalah, aku tidak sabar ingin melawan tahun kedua. Mendengar itu, Aino Koji membenarkannya karena Aino Koji pernah beberapa kali berpas-pasan dengan Hosen yang sangat besar dan mencolok. Aino Koji yang melihat tatapannya merasa seperti Hosen mengatakan, ayo cepat kita bertarung. Lalu Aino Koji berkata pada Nanase, pada akhirnya akan datang waktunya bagi kami untuk melawan para siswa tahun pertama. Tapi jawaban tak terduga keluar dari Nanase. Aku berniat untuk menjalani kehidupan sekolah ini tanpa penyesalan. Itu bagus, jawab Aino Koji. Lalu Nanase berkata lagi, Aino Koji Senpai juga, cobalah jalani kehidupan sekolah tanpa ada penyesalan. Mendengar itu, Aino Koji merasa kata-kata Nanase yang berbicara dengan menatap ke arahnya, seolah menyiratkan bahwa tidak banyak waktu yang tersisa dalam kehidupan sekolahnya. Lalu Aino Koji menjawab, tentu saja, akan aku pastikan tidak ada penyesalan. Dan Nanase yang mendengar itu mengangguk kuat seolah puas, dan berkata, kalau begitu aku permisi. Mengatakan itu sambil membungkuk dan berpisah dengan Aino Koji. Setelah itu Aino Koji pergi ke kelasnya dan memulai pelajaran. Tapi seolah-olah untuk menguji kesiapan itu, Cabashira memulai kelas yang berbeda dari pagi biasanya. Sepertinya kalian semua ada di sini. Itu bagus. Cabashira yang telah mengkonfirmasi kehadiran mulai mengoperasikan tablet untuk menampilkan gambar di monitor. Segera setelah menyelesaikan persiapan,
Cabasira beralih menatap monitor bersih ke para siswa, lalu berkata, "Aku sudah bersama kalian cukup lama. Kurasa kalian semua sudah bisa menebaknya. Ujian khusus baru akan dimulai." Semua siswa mengucapkan kalimat itu di tenggorokannya, tapi para siswa menunggu kata-kata Cabasira berikutnya. Setelah mengumpulkan banyak mata siswa, kecuali beberapa orang, Cabasira tertawa sedikit setelah keheningan sesaat, lalu berkata, "Memang kita akan membahas ujian khusus setelah ini, tapi kesenangannya akan lama. Jadi, mari kita simpan untuk nanti. Pertama, kita akan membicarakan tentang liburan musim panas." Setelah mengatakan itu, Cabasira kembali menatap tabletnya, dan sebuah gambar ditampilkan di monitor. Yang pertama ditampilkan adalah gambar kapal pesiar mewah. "Aku akan menjelaskan tentang liburan musim panas sedikit lebih awal," kata Cabasira. Untuk sesaat, para siswa saling memandang, hampir mengekspresikan kegembiraan mereka pada kata-kata manis itu. Tapi, ingatan yang berbeda tercetak mendalam pada ingatan mereka mengenai kombinasi kapal dan liburan. Gambar pada monitor beralih dari kapal bagian luar ke bagian dalam. Jadwalnya juga ditampilkan dengan cara yang sama. Lalu Cabasira menjelaskan, "Selama 8 hari 7 malam, dari tanggal 4 Agustus hingga tanggal 11 Agustus, kalian dapat menikmati liburan musim panas dengan bebas di kapal pesiar mewah ini. Kalian dapat menonton pertunjukan, atau kalian dapat memanjakan lidah kalian dengan makanan, dan kalian tidak akan menjalankan ujian khusus apapun di kapal ini." Mendengar itu, Ainokoji menyimpulkan liburan yang murni dijanjikan selama sekitar 1 minggu. Berbeda dengan siswa lainnya, ada sedikit kelegaan di benak para siswa yang memiliki kecurigaan yang kuat. Namun, kelegaan menghilang pada saat yang sama ketika gambar dihitamkan. Tapi, untuk dapat menikmati pelayaran ini sepenuhnya, kalian harus menyelesaikan ujian khusus berikutnya dengan aman, kata Cabasira. Mendengar itu, para siswa cepat kembali ke kenyataan. Tapi para siswa sudah merubah pola pikir mereka dengan instan untuk menerima pertempuran. Melihat itu, Cabasira berkata, "Sepertinya kalian sudah benar-benar belajar." Mengatakan itu, Cabasira tersenyum puas seolah kagum, namun tiba-tiba, "Kapan ujian khusus ini akan dimulai?" Hori kita yang duduk di kursi tengah barisan depan mengajukan pertanyaan itu. "Dimulai dari hari ini atau besok, jika mengikuti pola yang biasanya akan jadi seperti itu. Tapi sayangnya itu masih agak lama. Ujian khusus berikutnya akan diadakan selama liburan musim panas," jawab Cabasira. Ainokoji yang mendengar itu berpikir, ujian khusus ini akan menggunakan liburan musim panas setelah sebelumnya para siswa menyelesaikan semester pertama sekolah. Tapi yang membuat Ainokoji tertarik adalah Ainokoji merasa masih terlalu dini untuk menjelaskannya saat ini. Dengan itu, Ainokoji bermaksud bertanya-tanya apa arti dari pengumuman ini jika yang dimaksud masih lebih dari sebulan dari sekarang. Ainokoji berpikir bagaimanapun, jika melihat pola sejauh itu, suka atau tidak, ada ujian khusus yang akan muncul di benak para siswa. Pada saat semua orang memikirkan hal yang sama, kata-kata Cabasira mengubah pikiran menjadi kenyataan. Kalian akan berpartisipasi dalam ujian bertahan hidup di pulau tak berpenghuni dan bersaing satu sama lain. Hise
yang biasanya akan diam-diam mendengarkan penjelasan ujian khusus bergumam, "Apa tahun ini juga akan melakukan ujian itu?" Lalu Cabasira melanjutkan, "Kalian semua mungkin ingat ujian bertahan hidup di Pulau Tak Berpenghuni tahun lalu. Tapi ujian tahun ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Ini mungkin akan lebih sulit dan lebih keras daripada ujian khusus yang pernah ada. Tentu saja poin kelas dan poin pribadi yang didapatkan akan besar. Bertahan hidup di Pulau Tak Berpenghuni tahun lalu dibebaskan untuk bertarung seperti apa. Jika kau ingin menang, para siswa harus berhemat sepenuhnya. Tapi jika siswa yang menyerah untuk menang, siswa diizinkan untuk menghabiskan waktu secara dengan bebas. Selain itu, tidak ada hukuman keras seperti dikeluarkan dari sekolah selama tidak melanggar aturan penting." Aino Koji yang mendengar akan menjadi sulit dan keras dari ujian sebelumnya, membuat Aino Koji lebih penasaran perubahan apa yang akan dibuat dibandingkan tahun lalu. Pertama, aku akan mulai dengan menjelaskan jadwal secara rinci. Kalian tidak perlu membuat catatan di sini, karena kalian bisa mengunduhnya dan memeriksanya nanti di perangkat kalian. Cabasira memberikan instruksi demikian dan menampilkan jadwal ujian khusus pada monitor yang telah menyala lagi. 19 Juli berkumpul di lapangan, naik bus ke pelabuhan dan naik kapal. 20 Juli ujian khusus dimulai, ujian akan dilaksanakan dan persediaan akan diberikan. 3 Agustus ujian khusus berakhir, peringkat akan diumumkan di kapal dan hadiah akan dibayarkan sesuai dengan pencapaian. Poin pribadi bulan Agustus akan diberikan setelah hasil ujian di Pulau Tak Berpenghuni diterapkan. 4 Agustus di kapal pesiar bebas melakukan apa saja sepanjang hari. 11 Agustus tiba di pelabuhan, kembali ke sekolah dan dibubarkan. Upacara penutupan untuk menyatakan akhir semester pertama adalah pada hari Jumat tanggal 16 dan dalam 3 hari setelah itu adalah jadwal keberangkatan para siswa. Melihat itu, Aino Koji menilai durasi ujian khusus ini 2 kali lebih lama dari sebelumnya, yang artinya berlangsung selama 2 minggu. Panah pertanyaan terbang dari Nishimura yang penasaran. "Sensei, berdasarkan jadwal ini rasanya liburan musim panas akan menjadi lebih singkat. Kenapa begitu?" Nishimura mengatakan itu karena liburan musim panas pada umumnya sekitar 40 hari. Tapi bahkan jika menghitung pelayaran di kapal sebagai liburan musim panas, hanya akan ada sekitar 24 hari liburan musim panas. Hal itu membuat para siswa akan mengeluh. Lalu Cabasira berkata, "Sayangnya tidak ada kompensasi. Sudah dipastikan bahwa liburan musim panas akan dipersingkat. Tapi sebagai gantinya, akan ada pelayaran 1 minggu di kapal pesiaran mewah. Dalam 1 minggu ini, harusnya bernilai lebih dari 2 minggu, tergantung bagaimana kalian berpikir tentang hal itu. Seperti yang aku katakan sebelumnya, periode waktu selama perjalanan akan menjadi waktu luang murni untuk kesenangan kalian. Sekarang, mari kita kembali ke topik utama. Meskipun ujian bertahan hidup di Pulau Tak Berpenghuni juga dilakukan tahun lalu, perbedaan terbesar di antara mereka dapat dikatakan pada skalanya. Durasi ujian adalah 2 minggu, dan luas Pulau Tak Berpenghuni yang digunakan lebih besar daripada sebelumnya, kata Cabasira. Sebuah pulau tak berpenghuni yang diambil gambarnya dari langit yang mengembang di atas laut diproyeksikan. Dan juga bukan hanya siswa dari tahun yang sama, tapi semua siswa dari tahun sekolah akan bersaing satu sama lain. Skala yang lebih besar dari sebelumnya dalam berbagai aspek. Jumlah orang yang harus kalian lawan adalah yang terbesar yang pernah ada. Aino Koji yang mendengar
merasa itu merupakan perkembangan yang tidak terduga, di mana semua tahun ajaran akan terlibat dalam ujian bertahan hidup. Lalu, pertanyaan datang dari Hirata. Bukankah itu sangat tidak menguntungkan untuk siswa tahun pertama dan menguntungkan untuk siswa tahun ketiga? Tanya Hirata yang membenci ketidaksetaraan karena berdasarkan perbedaan usia, kemampuan fisik, dan pengalaman kesenjangan yang cukup besar akan muncul jika kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 digabungkan. Lalu Cabasira pun berkata, "Aku mengerti apa yang kau maksud, tapi aku akan menyatakan sebelum bahwa tidak ada ujian yang adil 100%. Bahkan, jika kita hanya membicarakan kalian tahun kedua, ada perbedaan hampir 1 tahun antara siswa yang lahir terlambat dan lebih awal pada tahun yang sama. Tapi kalian masih berjuang di panggung yang sama, kan?" Mendengar itu, Ainokoji membenarkannya, tapi Ainokoji merasa tidak sepenuhnya benar karena ada kasus di kesenjangan hampir 2 tahun dalam hal usia, yaitu kelas 1 dan kelas 3. Lalu Cabasira melanjutkan, "Jika ada siswa tahun pertama yang meminta saran, sebagai senpai, wajar bagi siswa senior untuk setidaknya menjawabnya. Tapi berapa banyak yang dikatakan terserah mereka. Itu sama ketika kalian meminta nasihat pada tahun ketiga." Dan Cabasira pun menjelaskan lagi ketidaksetaraan itu. Ada beberapa kesenjangan berdasarkan tahun-tahun sekolah, tapi pada dasarnya semua orang akan bertarung di ring yang sama. Oleh karena itu, untuk mengisi kesenjangan antara tahun-tahun sekolah, siswa yang lebih mudah akan menerima hadiah yang lebih tinggi, dan hukuman mereka yang sesuai akan lebih ringan. Mengatakan itu, Cabasira menjelaskan semakin tinggi tahun sekolah, semakin sedikit bayarannya dan semakin berat penaltinya. Meskipun ujiannya sama, hukuman untuk tahun kedua adalah dikeluarkan, sedangkan tahun pertama dihukum dengan penahanan poin pribadi. Atas dasar ini, aku akan melanjutkan sekarang. Aku akan menjelaskan bagian dari aturan baru untuk ujian bertahan hidup di Pulau Tak Berpenghuni, kata Cabasira. Mendengar kata bagian membuat para siswa saling memandang. Itu artinya tidak semua aturan akan diumumkan di sini hari ini, kata Cabasira. Pertama-tama, para siswa diminta untuk mendengarkan dengan patuh, dan kemudian beralih pada gambar di monitor. Ketika para siswa melihat monitor, kata grup menonjol. Setelah memunculkan layar pada monitor, Cabasira berkata, "Untuk memahami aturan ujian bertahan hidup di Pulau Tak Berpenghuni, kalian perlu memahami hal-hal tentang grup itu. Ujian khusus berikutnya, ujian bertahan hidup di Pulau Tak Berpenghuni, akan memiliki aturan yang memungkinkan untuk membentuk grup besar hingga 6 orang untuk saling bekerja sama. Dan hal pertama yang harus diingat adalah bahwa grup besar dapat dibentuk dengan kelas manapun pada tahun sekolah yang sama." Horikita yang mendengar itu berkata, "Itu berarti bisa dikatakan bahwa tahun kedua adalah sekutu?" Dengan mengatakan itu, Horikita yang dulu percaya bahwa semua orang yang bukan dari kelasnya sendiri adalah musuh, berbicara pada dirinya sendiri. Namun suaranya bergema di dalam kelas. Hal itu hingga terdengar ke telinga Cabasira, namun Cabasira terus melanjutkan penjelasan tanpa menjawabnya. Selama sekitar 4 minggu hari ini hingga Jumat 16 Juli, kalian diberikan hak untuk memilih hingga 2 siswa yang kalian suka dan membuat grup kecil berisi 3 orang, yang merupakan dasar dari grup besar. Namun, meskipun aku mengatakan kalian dapat membentuk grup dengan siapapun yang kalian suka,
masih ada aturan yang ada. Salah satunya adalah seperti yang sudah aku katakan, anggota grup hanya dapat dipilih dari siswa dengan tahun sekolah yang sama. Ini adalah aturan bahwa kalian tidak dapat membentuk grup dengan siswa tahun pertama atau tahun ketiga. Mendengar itu, Ueno Koji menyimpulkan perkataan Cabashira dalam hatinya. Tidak apa-apa untuk bekerja sama dengan siswa kelas A tahun kedua atau kelas C tahun kedua. Maksimal 4 orang dalam grup kecil yang dapat dibuat oleh tahun pertama. Dan tahun ketiga dapat memiliki hingga 3 orang dalam satu grup. Sama dengan tahun kedua, aturan itu jelas ditampilkan di layar. Situasi di mana semua kelas bekerja sama untuk membentuk grup terkuat untuk bersaing. Lalu, Cabashira mulai menjelaskan peraturan kelompok. Dan selanjutnya adalah proporsi laki-laki dan perempuan. Ketika membentuk grup campuran, proporsi anak perempuan dan laki-laki harus setidaknya 2/3. Mengatakan itu, Cabashira menjelaskan kombinasi 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan atau 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan tidak akan diizinkan. Lalu, peraturan yang muncul di layar monitor. Yang pertama, 1 anak laki-laki, 2 anak laki-laki, 3 anak laki-laki. Yang kedua, 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Dan yang ketiga, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Melihat itu, salah satu murid bertanya pada Cabashira, bagaimana jika kita tidak bisa membuatnya? Atau bagaimana jika kita tidak membuat grup? Seperti yang dapat dilihat dalam daftar kemungkinan kombinasi, sebuah grup dapat dibentuk dengan 1 orang. Meskipun manfaatnya berkurang, tidak ada masalah khusus yang muncul. Ini karena ujian khusus berikutnya dapat dilakukan terlepas dari ukuran grup. Jika ada orang, baik pria atau wanita, ingin mengambil tantangan sendiri, itu diperbolehkan, jawab Cabashira. Hirata yang bingung melihat peraturan di monitor berkata, kami tidak dapat mengubah grup, tapi dalam ujian khusus ini, kami dapat membuat hingga 6 orang dalam grup kan? Namun sejauh ini, kami hanya dapat membuat grup kecil berisi 3 orang. Ada apa dengan bagian itu? Sebuah pertanyaan dari Hirata diarahkan ke Cabashira. Ya, itulah poin pentingnya. Setelah ujian khusus dimulai, grup-grup kecil akan diizinkan untuk berkumpul bersama. 2 grup terdiri dari 3 orang atau 3 grup yang terdiri dari 2 orang. Atau bahkan 6 grup dapat membentuk satu grup besar, namun kondisi untuk membentuk grup masih ada. Dalam grup besar yang terdiri dari 4 atau lebih, porsi anak perempuan harus lebih dari 50%, jawab Cabashira. Setelah menjelaskan peraturan grup itu, Cabashira menjelaskan hal lain kepada muridnya. Aku tidak bisa memberitahu kalian isi ujian khusus berikutnya, tapi aku akan memberitahu kalian sedikit tentang kemampuan apa yang diperlukan. Setelah mengatakan itu, Cabashira melihat para siswa dengan wajah kaku dan ia pun menjelaskan lagi. Dalam ujian bertahan hidup di pulau tak berpenghuni tahun lalu, ada banyak siswa yang khawatir karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan potensi mereka. Tapi ujian tahun ini dapat dianggap membutuhkan semua jenis kemampuan. Kemampuan akademik, kemampuan fisik, kemampuan mental, dan kemampuan komunikasi. Selain kemampuan yang baru saja aku sebutkan, ada kemungkinan besar bahwa kalian harus menggunakan kemampuan yang kalian kuasai, kata Cabashira. Mengatakan itu, Cabashira seperti menyarankan kepada muridnya untuk membentuk kelompok sesuai dengan bakat yang tepat, sehingga dengan kemampuan keseluruhan yang tinggi dalam membuat grup akan lebih bermanfaat. Sekarang, kalian mengetahui pentingnya grup. Aku akan menjelaskan tentang hasilnya, kata Cabashira.
Hadiah. Grup di tempat pertama 300 poin kelas plus 1 juta poin pribadi dan 1 juta poin perlindungan. Grup di tempat kedua 200 poin kelas, 500 poin pribadi. Grup di tempat ketiga 100 poin kelas dan 250 poin pribadi. Grup yang ditempatkan di 50% teratas 50% poin pribadi. Grup yang ditempatkan di 70 teratas 10.000 poin pribadi. Hadiah poin kelas untuk 3 grup teratas akan diambil dari setiap tahun ajaran dari 3 grup di tempat terbawah. Setelah menjelaskan itu, Cabasira menarik nafas dan melanjutkan ke apa yang perlu dijelaskan. Cabasira menjelaskan para siswa akan diberikan kartu dari sekolah dan layar monitor berari layar menampilkan 8 item. Daftar kartu dasar. Kartu giliran pertama. Pemilik kartu alam mendapatkan poin pribadi 2 kali lebih banyak dari hadiah yang seharusnya. Kartu dibagi 2. Jika terjadi penalti, pemenang kartu akan membayar setengahnya. Kartu ambil keuntungan. Pemegang kartu dapat mengambil setengah bonus grup yang ditunjuk. Kartu asuransi. Pemilik kartu dapat beristirahat 1 hari jika dikeluarkan karena kesehatan. Lalu daftar kartu khusus. Kartu penambah. Pemilik kartu ini dapat bergabung dengan grup sebagai orang ketujuh. Kartu ini dapat digunakan setelah ujian dimulai, dan rasio diperlukan antara anak laki-laki dan perempuan tidak akan berlaku. Kartu ditiadakan. Jika terjadi penalti, kurangi jumlah poin pribadi yang harus dibayar menjadi 0. Hanya berlaku untuk pemegang kartu. Kartu cobaan. Menerima hak untuk mendapatkan poin kelas sebanyak 1/5 kali lipat dari hasil ujian khusus. Tepat saat Cabasira menjelaskan penjelasannya, bel berbunyi dan kelas pertama berakhir. Ada banyak waktu bagi kalian untuk berpikir santai tentang strategi apa yang harus digunakan untuk pengelompokan. Mengatakan saran itu, Cabasira pergi meninggalkan ruangan kelas, dan para siswa pun berkumpul setelah itu. Dalam keadaan keramaian, Koenji yang duduk sebelah kiri Ainokoji meninggalkan kursinya dan berjalan menuju koridor. Berjalan lebih cepat dari biasanya. Ainokoji yang merasa bahwa perilaku Koenji agak aneh memutuskan untuk mengikutinya. Agar tidak diperhatikan, Ainokoji mencoba menghilangkan suara langkah kaki dan sebagainya sebanyak mungkin. Namun, karena tempat yang dituju Koenji tidak seperti pulau tak berpenghuni yang memiliki banyak tempat perlindungan, tidak banyak yang bisa Ainokoji lakukan. Tak lama setelah itu, Ainokoji mendengar Cabasira dan Koenji dari sekitar sudut. Ainokoji menahan nafas di sudut dan mendengarkan percakapan mereka. "Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan, Koenji?" tanya Cabasira pada Koenji. "Aku hanya berpikir, kalau Ticha tidak menjelaskan poin yang penting." Cabasira berdiri berhadapan muka dengan Koenji, menunggu pertanyaannya. "Poin yang penting?" tanya Cabasira. "Jika seseorang yang mengikuti ujian khusus sendiri jatuh sakit pada hari itu, apa yang terjadi kemudian?" tanya Koenji. "Kupikir apa yang akan kau tanyakan ternyata pertanyaan yang membosankan," kata Cabasira. Meskipun Ainokoji tidak bisa melihatnya, Ainokoji bisa melihat Cabasira tertawa agak senang. Lalu setelah tertawa, Cabasira berkata, "Kau menarik diri dari ujian tahun lalu dengan mengambil cuti sakit, kan? Sayangnya, itu tidak akan berhasil tahun ini. Kau akan dihukum. Tanpa perlakuan khusus, dengan kata lain, kau harus membayar 6 juta poin pribadi dari apa yang kau miliki." "Itu tidak mungkin," jawab Cabasira. Fufufu, itu memang benar. Aku orang yang serakah dan tidak pernah puas, jadi ini cukup mengesankan.
kata Koenji. Jadi apa yang akan kau lakukan? Jalankan kebebasanmu, lalu kau akan dikeluarkan? Tanya Cabashira. Entah. Aku bertanya-tanya apa yang harus aku lakukan. Kau bisa pergi sekarang, jawab Koenji. Koenji tampak puas dengan jawaban Cabashira hingga meminta Cabashira pergi. Dalam sedikit, suara langkah kaki Koenji menghilang. Karena hal itu, Ainokoji merasa Koenji juga mungkin akan segera pergi, dan Ainokoji pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dengan tenang. Tapi tiba-tiba, ngomong-ngomong, yang bersembunyi dan memata-mataiku ini siapa dan dari mana? Mengatakan itu, Koenji sudah memperhatikan Ainokoji yang sedang bersembunyi. Merasa tidak dapat jawaban, Koenji berkata, "Apakah kau akan keluar atau tidak, itu terserah padamu." Mendengar itu, Ainokoji merasa Koenji sama tajamnya dengan binatang. Meskipun Ainokoji bisa kembali ke ruangan kelas tanpa menunjukkan wajahnya, Ainokoji memutuskan untuk mengungkap dirinya dengan jujur. Melihat itu, Koenji berkata, "Jadi kau Ainokoji boy, apa yang kau inginkan dariku?" Tanya Koenji tanpa sedikit pun terkejut. Dengan acuh tak acuh menerima kehadiran Ainokoji. Mendengar itu, Ainokoji berpikir Koenji bukan sudah meramalkan kehadirannya, tapi dia hanya tidak peduli siapa Ainokoji. Lalu Ainokoji pun berkata, "Hori kita menyuruhku untuk mengawasi tindakanmu. Kita tidak tahu bagaimana Koenji akan bertindak," katanya. "Oh?" Mengatakan itu, Koenji perlahan berjalan ke arah Ainokoji. Matanya menilai dan berkata, "Kau sepertinya pandai menyembunyikan diri, tapi kau tak bisa melihat kebenaran dan kebohonganmu. Ainokoji boy, aku tidak akan mempercayai kata-kata orang seperti itu. Aku tidak mengira kau adalah tipe orang yang akan mempercayai seseorang." Fufu, itu benar. Aku tidak percaya pada siapapun kecuali diriku sendiri. Sebaliknya, itu lebih seperti aku tidak tertarik pada orang lain. Koenji yang datang ke sisi Ainokoji berhenti berjalan sejenak dan berkata lagi, "Itu juga berlaku untukmu, Ainokoji boy." Mendengar itu, Ainokoji berpikir dalam hatinya, "Setelah aku mendapatkan nilai sempurna dalam matematika, Koenji meninggalkan ruangan kelas tanpa ekspresi di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda dia bertanya kepada orang lain tentang detail setelah itu. Karena itu, aku tak bisa melihat kebohongan dari apa yang dikatakan Koenji." Lalu Ainokoji berkata, "Apa yang kamu lakukan dalam ujian khusus ini?" "Yah, banyak yang perlu dibicarakan. Tapi, maukah kau memasukkanku ke dalam grupmu?" Jawaban Koenji dan dibarengin dengan pertanyaan. "Maaf, tapi aku menolak. Aku tidak bisa memasukkan orang yang pasti akan berhenti di awal." Fufu, kalau begitu apa boleh buat?" Jawab Koenji. "Tapi, apakah cara berpikir seperti itu benar-benar bagus? Bahkan jika kau menemukan grup yang dapat kau ikuti, kau akhirnya harus mempercayai orang lain dengan nasibmu dikeluarkan," tanya Ainokoji. "Itu benar, jika aku berhenti tanpa melakukan apa-apa." Mengatakan itu, Koenji sekali lagi mengambil langkah berjalan maju lalu berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Aku akan dengan hati-hati memikirkannya sampai secara resmi dimulai." Setelah mengatakan itu, Koenji kembali ke ruangan kelas. Sampai di sini dulu video part ke-6 ini. Untuk lanjutannya akan diupdate secepatnya. Jika kalian suka, kalian bisa support Mimin dengan subscribe dan juga like. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.